atau bahkan Baloyski. Iya, frontline sekalipun menurutku akan sangat oke sekali untuk ditumbangkan oleh Lana ya. Hanya saja jangan lupakan bahwa Heartguard itu efeknya global. Sehingga mungkin untuk mendeteksi Baloyski itu jadi PR tersendiri. Nah, Dia itu. bakal ada di backline. Dia nggak bakal buru-buru untuk show di area depan. Nah pertanyaannya, apakah dari Sako ini akan sangat amat mengganggu dengan Matildanya yang berkali-kali kita tahu. Matilda sekarang udah bisa banget untuk memaksimalkan semua Seedling Eagle yang bisa dimainkan. Dan ditambah dengan satu emblem terbaru, Wilderness Blessing. Yep. Yang membuat gerakan dari setiap penggunanya itu sangat-sangat cepat untuk melakukan rotasi di area river dan jungle. Iya. Oke, tapi kalau bisa aku lihat, Sako punya Matilda, tapi poking damage di arah gold lane-nya agak cukup jarang dia melakukan poking terhadap Irithel. Dan sekarang power mereka akan berada di arah Turtle. Lihat Lanaya dan juga Nile. Walaupun kali ini Nile punya heavy spin, tapi jangan lupakan Lanaya bisa saja dive in dan dive out untuk hatinya. Karena dia selalu membuat Dixon ini sebagai badan. Flicker dari Sako telah dikeluarkan. Sako nggak ada ketika tipat langsung ada penalti zone mendengar belakang Apoy. Masih bersama dengan Nada Matilda. Mendengar belakang Sonic Gun terjadi. Lana yang menjadi target utama. Dan maka Petrified Jamie. First blood. Di tangan merebutkan kick pop. Sako mendengar belakang. Dan pertama kalinya Sako tidak ada flicker. Dan dia juga pertama kalinya harus menjadi korban keganasan dari kick pop. Turtle Lane diamankan Geek Farm. No contest for this time. Wow, Luke dengan satu buah Petrify yang begitu penting, dia langsung menumbangkan sisi penting dari Dewa yaitu Lanaya. Dan bahkan sekarang udah mulai masuk invasi ke area dari tim Dewa United. Namun untungnya Lanaya masih bisa untuk menggunakan Retribution-nya untuk mengamankan Orange tersebut. Iya, untungnya masih ada satu buah Retribution yang begitu on point barusan di area orange buff. Dan tidak melupakan juga bagaimana 60 gold yang akan di-share untuk satu tim. Sehingga ini akan membuat dari segi ekonomi early game, Geek Farm itu lebih unggul. Tapi ingat, early bukanlah hasil akhirnya. Mereka harus tetap konsisten gimana caranya untuk tidak membuat mistake. Karena tadi early gamenya benar-benar di leading banget sama Geek Farm dan Flicker barusan keluar. Iya. Alright, Apoy kembali lagi mencoba untuk mengganggu pergerakan dengan adanya Kaido Queen. Dan juga solid, Seeking Eagle-nya bener-bener kali ini dibuat Aboy. Bener-bener menjadi sebuah trigger aja. Trigger apa? Untuk coba cari Aboy, untuk coba poking Aboy. Dan akhirnya Kadera dia pesan akan menjadi sebuah korban kah? Masih ada hard cut. Heavy crossbow dengan standing dan terbang dari Kadera. Kali ini masih berhasil menyelamatkan dirinya. Nah dan sekarang mungkin rotasi yang sempat dipertanyakan oleh Ranger Emas. Mereka membawa Matilda di tangan Sako, tapi pressure poking damage-nya ini nggak terjadi di sisi Watt, di lane-nya Watt. Karena ini bukan draft mereka nggak sih? Ini bukan draftnya Dewa yang biasanya mereka akan all in dengan ganking karena gold lane. Tapi ini hero poking damage, hero yang bisa melakukan setup. Dan Matilda, dan biasanya Chow, Iya itu dia. Kaja, Franco, hero yang terlalu all in. Pick off Ini metode. beda metodenya. Yes. Dan sekarang kalau kita lihat dari gerakannya, mereka malah lagi dan lagi dari Geek Farm menuju ke arah dari turtle-nya. Oke, dan bahkan aku bisa bilang ya, playstyle dari pemain-pemain Dewa ini pun terlihatnya sebenarnya memang membiasakan Awat untuk bermain lebih mandiri, Be. Oke, turtle setup yang selanjutnya, menit yang keempat, bahkan untuk sekarang gerakannya 4 melawan 4. Oke, 4 melawan 4 dan ini kasusnya agak berbeda. Sako udah punya Seeking Eagle, Luz lakukan Sonic Gun secara backline. Lanaya belum terlihat di sini mana keberadaan langsung ada satu pasukan yang akan coba dihantam. Yaitu Case menjadi korban pertama kembali dari keganasan para pemain dari Kick Farm. Tapi Lanaya out of nowhere langsung terkena sedikit heavy spin. Sonic Gun terjadi dampakan Retribution, no contest for this time. Penalti shot masuk dari Dixon, menuju ke arah belakang. Mereka nggak punya damage, mereka harus menuju ke arah belakang. Pasukan Kick Farm terlalu kuat karena Luke too strong. Dia terlalu sustain, mereka punya Baloyski sekalipun. Dixon masuk for nothing kali ini. Oh, Geek Farm seakan-akan planning mereka ketika mereka mau coba untuk mendapatkan beberapa turtle. Seperti yang kita udah lihat turtle pertama dan juga turtle kedua, terlihat jelas banget. Inisiasi yang dibuka oleh Luke untuk mengusir pemain-pemain dari Dewa United ini selalu terlihat kayak nggak ada yang bisa dipatahkan dari Dewa United sendiri. Ya, apalagi Black Dragon Transformation dari Luke ini salah satu alasannya Seeking kenapa Eagle? mereka bisa nabrak. Oke, tapi tidak akan untuk bermain lebih agresif sepertinya dari Dewa di landing atas. Dan lagi-lagi terulang kembali Jimomo bahwa gameplay yang coba untuk ganking dengan cara melakukan poking damage sepertinya masih belum efisien dari Dewa United Esports. Sehingga mereka mungkin harus mengubah rotasinya menuju ke arah XP laner agar Luke
tidak punya Black Dragon Transformation ketika Turtle yang ketiga nanti. Itu dia. Turtle penting banget dan kita tahu ada Lanaya di sana. Dengan Venom Execution dia bisa langsung menuju ke belakang, langsung menuju ke Turtle. Dan Oke. perbedaan network sekarang udah semakin jelas terlihat sih, Ji. Dan mungkin agak ada tim fight di arah top lane, tapi sekali ini para pasukan dari Geek Farm akankah masuk? Tahu, nampaknya tidak. Dan tadi ada sedikit fun fact di mana terakhir Geek Farm berhasil mendapatkan posisi yang cukup tinggi dari seluruh turnamen yang dia ikuti itu ada di MLI, Profesor KB. Wah ini contohnya benar-benar mungkin on the way internasional. Oh, menuju ke arah belakang, dapat satu poin kill dari Lanaya. Masih mau lebih menuju ke arah Nile, para pasukan dari Geek Farm. Mereka tidak adanya look, tidak memiliki badan, tidak ada waktu untuk zoning out. Baloyski yang tumbang sekalipun dia bisa datang ke dalam team fight, jadi tidak terlalu berarti. Meskipun begitu, walaupun tadi dia dapetin Angela, aku melihat harusnya bisa direspon di arah top lane sih, Profesor. Oke. Respon di mana kita tahu sendiri bahwa memang Baloyski dengan Herd Guard-nya bisa global presence. Ya. Dia bisa hadir kemanapun, sekalipun itu Turtle atau bahkan gold lane untuk caderanya sekalipun. Iya, tapi sekarang Dewa United sepertinya mereka akan coba untuk merelakan Turtle yang ketiga kali ini. Karena sepertinya inisiasi akan dibuka di area bawah. Serta Eagle. Oke, Eagle telah keluar. Menuju ke arah Baloyski, dapatkan KDR. Masih ada harga, lihat auto damage atau Aboy! Aboy standby in position. Mencoba untuk mengejar Sako. Zoning out KDR menuju ke arah Luka. Awat dari pilihan utama. Menuju ke arah belakang dan flicker save the day. Supriyadi berhasil menyelamatkan dirinya dan bahkan di sana. Heavy crossbow, standing dan terbang dari seorang Kadera. Berhasil membuat poking damage yang sangat keras. Di balik itu semua, Turtle yang belum didapatkan oleh sosok dari Nile ternyata membuat para pasukan dari Geek Farm membuying time sedikit. Mereka memilih untuk menuju ke arah top lane, mereka menuju ke arah turret, dan bahkan Nile mengganggu pergerakan Lanaya di depan sana. Membuat Lanaya benar-benar terpressure dalam kondisi sekarang yang tidak baik, Momochan. Ini bukan hanya Lanaya sih yang terpressure, tapi terlihat Geek Farm mereka udah mulai bisa membaca pergerakan dari Dewa United yang lebih berfokus di area gold lane-nya. Sehingga Geek Farm menjawab itu semua dengan ngebuka semua resource yang mereka punya untuk setidaknya membalaskan kerugian satu turret di area atas tadi, B. Oh langsung heavy crossbow standing dan terbang. Kader akan sebertan dan bakal terceksan. No win of nature. Damage selalu besar dari crowd control. Oh, what? Seberapa Supriya dia akan coba ditukar. Langsung power open memory. Baloyski akan bisa selamat. Tepakan double kill dari Dixon. Membuat Geek Farm kali ini kehilangan dua playernya. Double kill dari Abe membalaskan semua keadaan yang dimiliki. Dan bahkan heavy spin from Nile. Membuat Geek Farm kembali mendapatkan keuntungan. Dan Lord terbuka dengan sangat bebas. Wow, ini akan menjadi kerugian yang harus ditelan oleh Dewa United di menit ke-8 ini, Be. Terlihat Watt tidak ada yang menjaga. Ketika kita tahu ada Yuzong yang dipick oleh Geek Farm di draft pick barusan, kita ngelihat first pick yang begitu penting untuk mengamankan EXP lane di tangan pemain-pemain Geek Farm. Ini udah mulai menimbulkan satu pertanyaan, lagi-lagi seperti yang aku bilang, ketika posisi dari Watt tidak ada yang menjaga, apakah ini suatu draft yang bagus sebenarnya dari Dewa di game pertama? Oh ini bisa work sebenarnya ketika Sako bermain sebagai cover, bukan sebagai inisiator. Sehingga Watt kayaknya harus benar-benar nempel sama Sako atau bahkan Sakonya nempel sama Watt. Ketika nanti ada Black Dragon Transformation, mereka kabur dengan menggunakan Guided Wing. Dan itu dia gameplay tarik ulur yang dibutuhkan oleh Dewa United Esports untuk saat ini dengan draft ini. Look 303 terlalu all in sehingga membuat teman-teman dari Geek Farm juga all in balik. Berarti memang posisi dari Sako ini tidak boleh terlalu bermain agresif untuk bisa ngasih ngepok damage ke arah pemain-pemain dari Geek Farm. Ya karena mau bagaimanapun damage deal tertinggi aja ada di Dixon. Dixon bakal jadi frontliner, bakal jadi pembuka. Tapi kalau nggak ada Watt, kalau nggak ada follow up damage-nya, ini pasti bakal kesulitan buat teman-teman dari Dewa United Esports. Oke, mereka nampaknya udah mulai membuka posisi dari sosok Super Awat. Ini menurut gue pribadi juga tidak terlalu baik ketika Awat terdeteksi, Momochan. Iya, sebenarnya posisi dari Awat ini memang harus mulai bisa dijaga dan gimana caranya posisi dari Watt ini tidak dideteksi oleh pemain-pemain dari Geek Farm. Tapi split push memang jadi potensi untuk pemain Dewa saat ini. Kita ngelihat dua laning yang dipush oleh Kadera di area atas dan juga di area bawah. Ini membuat Dewa tentunya akan semakin sulit untuk melakukan kontes ke area lure-nya. Ya apalagi Geek Farm bisa mengirimkan Baloyski untuk melakukan hal tersebut. Betul. Untuk melakukan clear wave ketika mereka membutuhkan Cak Dera dengan damage deal-nya. Oke, tapi kalau misalnya dari ngomongin strategi plan yang bikin dari Dewa tadi, hampir saja Kadera masuk dalam perangkap.
di mid lane udah ditungguin. Tapi nampaknya ini ada pergeseran sedikit rotasi yang terjadi, Profesor. Mereka udah stick together dengan adanya 5 orang. Lihat standing dan terbang. Heavy crossbow telah keluar. Inisiasi diberikan Kadera. Menurut ke arah belakang dengan sprintnya. Bahkan Kadera melakukan zoning out. Lana yang menurut ke arah belakang dengan Phantom Execution for defensive. Para pasukan dari Give Up. Sako masuk seorang diri. Tariman Money dan Retribution. No contest di tangan dari Nile. Di balik itu semua mereka masih memaksa tiba dan penyatin. Dapetin 3. Tidak ada damage tambahan. Super Awesome Priadi hanya bisa melakukan kill damage dari belakang. Tapi Tonepad Memory for nothing. Gak ada yang bisa ditumbangin oleh para pasukan dari Dewa United. Wow, terlihat Dewa United mereka masih butuh beberapa item. Terlihat dari damage yang dimiliki Hamawat ini belum sebanding dengan damage yang dimiliki oleh Geek Farm, Be. Dan siapa sangka bahwa Baloiski membuka hard guard-nya ketika Cadera tiba-tiba dengan heavy crossbow dan sprint. Dia yang zoning ternyata. Wow. Betapa mengerikannya motor Ducati barusan yang lewat begitu saja. Standing dan terbang. Dan benar-benar bisa menutup dengan Great Dragon Spear, Huskclaw, Berserker's Fury. 3 item bagi Cadera yang sudah cukup untuk melakukan zoning out. Dan Lanaya sekarang perlu effort lebih. Entah dengan Polet Armor, entah dengan item Immortality. Agar dia mampu untuk menyentuh lini belakang, terutama untuk Aboy. Jujur ya. Kalau Aboy masih bisa disentuh, tapi kalau untuk Kadera, kayaknya mereka Susah memang banget. depending on Astar Recall deh. Tapi lihat ya Soul Vein, di mana Geek Farm telah bersama dengan Lord yang sudah setengah darah nampaknya akan cukup selesai. Tapi Luke masih mau lebih. Zoning Out terjadi dari Backland melakukan pergerakan Zoning Out dan hanya mendapatkan 1 buah turret saja. Setelah itu mereka menarik mundur pasukan dari Geek Farm. Reset kembali Momochan. Wah, kelihatan ya. Geek Farm mereka membawakan permainan zoning out yang begitu sempurna. Terlihat dari semenjak Turtle yang pertama memaksimalkan posisi dari Luke yang bisa ngebuka Black Dragon Transform untuk mengusir Dewa biar mereka nggak bisa nyentuh ke area Turtle. Tapi Oh Lanaya, my god, Lanaya masih mau lebih. Udah ke arah belakang Luke, no Black Dragon Transform. Maka coba dipaksa. sakit Tapi banget. dengan adanya Luke, durability yang kuat dan langsung membuat Kadera menumbangkan sosok Sako yang memang kita tahu Matilda punya power poke yang tinggi. Kita tahu dia anti sisi. Tapi Matilda tidak sekeras itu, Momochan. setuju. Dan sisi yang dimiliki Geek Farm ini terlalu banyak. Dia bisa terkena stun, dia bisa terkena efek Terrified. Aboy berhasil untuk menumbangkan Sako untuk yang kedua kalinya. Selain tadi dari area Lord ya. Dan kalau kita melihat Lord advantage yang dimiliki sama Geek Farm, Wah, 5.000. perbedaannya turunnya semakin jauh. Oh, Be. penalti zone telah keluar walaupun semakin jauh Luke bergerak. It's okay, Dixon no blink company time. Sonic out terjadi. Lanaya. Nah, mendekat Lanaya, dapatkan Lanaya. Almost ter-take down. Lanaya still survive. Sako masuk ke arah belakang dan harusnya mundur. Super Awesome Priadi membuat Luka terperangkap dan bahkan Luka ter-shutdown. Sang naga akhirnya terpotong di depan sana karena nggak ada jalan untuk pulang. Ya terlalu memaksakan untuk bisa menzoning pemain Dewa di posisi turret base di area bawah itu masih aktif, Be. Iya. Tapi Dewa United Esports juga membuka setup tim fight-nya tadi pas berempat. Sakonya beberapa detik lagi baru hidup kembali. Untuk sekarang Geek Farm mungkin harus turn down terlebih dahulu. Menunggu Luke dengan Black Dragon Transformnya juga. Ketika Lord up, yang bisa mereka lakukan adalah melakukan reset. Sementara untuk Dewa United Esports, sekarang adalah momentum mereka. Untuk gimana pun caranya, mencari setup bush. Agar mereka bisa melakukan engage. Entah dengan permainan front to back. Atau bahkan jangan-jangan mengincar ke arah belakang Cycling seperti Eagle. sekarang. Oke, kayaknya kita lihat Cycling Eagle-nya for nothing telah dikeluarkan oleh Salsa dan Sako. Di balik itu semua ada retribution dan oh my god. Nail gagal mendapatkan retribution dan diselamatkan oleh Cadera. Di balik itu semua ini berbanding terbalik dengan kita tahu mungkin playoff itu memang memberikan pressure yang berbeda. Karena di balik retribution seperti tadi, ini berimpact sekali ketika Nail berada di posisi top 5 Top Iya. 5. dari jungler yang berada di MPL Indonesia. Tuh, dan bahkan dia berhadapan dengan Kairi sendiri ya. Untuk di posisi Turtlemania-nya. Sementara kita melihat memang Geek Farm yang lagi unggul dengan 7.000 net worth Be, sekarang. Terkadang mereka harus bisa... Sako? Orange buff. Diambil? Belum sepertinya. Ya, tidak Oh. sengaja lebih tepatnya. Guys. Karena untuk sekarang kita melihat item terlebih dahulu Jimomo bahwa Wind of Nature mungkin bisa menjadi jawaban agar Wattnya dengan Torn Apart Memory tidak bisa menumbangkan lini belakang. Cadera sekarang udah full item. Hanya saja kalau kita melihat sendiri Ice Queen One dari Baloiski ini yang membuat teman-teman dari Dewa tidak bisa melakukan counter move. Oke, counter move yang cukup sulit karena mereka juga udah mulai ada loot yang masuk ke arah base turret mereka. Luka mencoba untuk melakukan sounding out. Blackout transform udah landing menuju ke arah depan. Apakah mendapatkan Geek Farm? Tapi nampaknya base menjadi pilihan utama. Mereka nggak peduli dengan tim yang terjadi. Laser sounding out from Nile Awat terjepit. Nggak ada damage. Nile tertinggal dan double kill didapatkan Dewa United Esports. Gak
ada yang bisa ngedeal damage karena backline karena Kadera ter-take down. Dan aku rasa heavy spin yang dibuka oleh seorang Nail agak terlalu terburu-buru gak sih, Be? Oh, atau bahkan kita bisa bilangnya teritorial yang salah. Iya, Itu adalah base atau penempatannya ya. ya itu adalah rumah dari Dewa United Esports. Mereka mendobrak secara paksa dan untuk sekarang mau tidak mau harus ada reset dan engage-nya harus hati-hati. Oke, tapi ternyata Lanaya lakukan dive in. Damage-nya gak berhasil mendapatkan dari sisi Aboy. Menuju ke arah best turret dari para pasukan Kick Farm. Mereka masih memiliki look. Walaupun no black lagu transform para pasukan dari Kick Farm. Mencoba untuk melakukan ingat part memory. Hanya untuk mengusir para pasukan dari Kick Farm. Tapi di balik itu semua, Kick Farm agak sedikit tercounter. Dan lihat dengan lot yang mereka miliki, mereka hanya mendapatkan turret damage. Dan itu juga gak maksimal. Mid base-nya masih standby di sana, Momochan. Iya, dan bahkan dari Super Minion hanya bisa menghapus dari area atas dan juga area bawah. Sementara Geek Farm, keunggulan mereka 7.000 yang sempat mereka pegang dengan mengamankan dua Lord sekarang sudah mulai terkikis perlahan tapi pasti oleh Dewa United. Pergerakan targeting yang dilakukan sama Geek terlihat jelas banget. Mereka mau numbangin Watt, mereka mau fokus ke arah Watt. Tapi masalahnya Watt ini salah satu pemain yang posisinya begitu bagi. Ini dia nih, Kadera dengan skin terbaru Mobile Legends Bang Bang X Ducati. Langsung di depan sana, tapi lihat Kadera standby dengan motor. Ingat, dia bisa standing dan terbang. Kalau udah mulai standing dan terbang, damage-nya akan lebih sakit. Ya apalagi punya Great Dragon Spear, udah pasti movement speed-nya akan lebih cepat. Dan untuk sekarang gerakan dari Sako ini udah bisa untuk melakukan gerakan-gerakan yang riskan, gerakan yang beresiko. Kenapa? Karena inilah momentum yang tepat ketika dia punya immortality untuk menabrak lini belakang dari Geek Farm. Tapi masalahnya damage dari Aboy terlalu perih untuk Lanaya. Nggak cuma Lanaya, bahkan kita berkali-kali ngeliat juga Sako terkena damage yang begitu luar biasa. Oke, di arah backline, Kadera mau coba dipasang dengan Adi Kaiden. Gwen masih ada Hardgun, sudah digeser, Kaiden dibalikan kembali Kaidennya. Standing dan terbang. Heavy crossbow terlalu sakit. Seberapa Supriyadi masuk ke dalam, masih ada Wind of Death dan pin down Nixon. Nixon kali ini gak berhasil mendapatkan apapun. Awal ter-take down. Nixon akan menjadi korban ketiga. Dan bahkan Outlaws ter-wipe out. Ini bencana. Lanaya tersisa seorang diri. Dan Minion bergerak di arah bottom lane. Para pasukan dari Geek Farm, mereka tinggal melakukan dorongan di arah mid lane. Mereka tinggal melakukan sedikit penolakan karena Lanaya akan ter-take down. Gak mungkin bisa selamat. Dan Geek Farm berhasil mendapatkan wipe out. Geek Farm take the game one. Game pembuka yang berhasil untuk diamankan oleh Geek Farm berkat wipe out untuk ke arah pemain-pemain dari Dewa United ini membuat Geek Farm tentunya terlihat mampu mendominasi game pertama mereka. Dan ini adalah game pertama yang kita bisa lihat sendiri bagaimana